Baik. Di sini ada nggak yang memimpin satu orang untuk berdoa? Dipersilakan. Ya. Silakan. Ya, silakan. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita menyemangatkan kita hari ini. Kebetulan tadi hujan deras, maka terlebih dahulu kita akan bernyanyi untuk menyemangatkan belajar kita. Ya, anak-anak ya. Kita akan bernyanyi bertemakan nasional. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap-siap anak-anak, semuanya mohon berdiri. Ya.
Nah, minggu yang lalu kita pernah belajar tentang nasionalisme, sikap nasionalisme, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan itu merupakan suatu sikap nasionalisme, ya. Nah, contoh nasionalisme antara lain saling menghargai sesama teman, saling membantu sesama teman, itu merupakan suatu sikap nasionalisme. Nah, kita mengarah kepada materinya, saya akan mengabsen dulu. Kira-kira ada yang tidak hadir? Apakah hadir semua? Hadir. Enggak dengar. Hadir tidak? Hadir. Hadir. Baik. Kalau begitu, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini peserta didik adalah kalian. Nah, kalian ini harus membangun sama satu tim atau satu kelompok untuk mengelola gotong royong. Apa itu gotong royong? Tidak lain adalah bekerja sama. Bekerja sama, kalau di kelompok ini bekerja sama sesama kelompok. Nah, yang kedua adalah peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Nanti setiap kelompok akan memberikan contoh mana-mana saja orang-orang yang bekerja sama, orang-orang yang bergotong royong yang bisa menghasilkan tujuan bersama. Nah, nanti kita akan saksikan di dalam video berikut. Nah, simak baik-baik ya anak-anak. Hai adik-adik, kita akan belajar pendidikan Pancasila kelas 4 bab 5 tentang pola hidup gotong royong. Apakah kalian sudah siap? Kalau sudah, kita langsung aja yuk mulai belajarnya. Adik-adik, apakah kalian tahu bahwa bangsa Indonesia itu memiliki budaya kerjasama yang disebut gotong royong? Nah, istilah gotong royong ini berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong yang berarti bersama-sama. Gotong royong berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, adik-adik pasti tahu kan kalau pekerjaan yang dilakukan bersama itu akan lebih mudah dikerjakan. Nah, budaya gotong royong ini adalah budaya yang sangat baik bagi bangsa Indonesia dan masih ada sampai sekarang. Selanjutnya kita akan belajar tentang nilai-nilai dalam gotong royong. Nah, adik-adik sudah tahu ya tadi bahwa gotong royong itu sudah menjadi kepribadian dan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai gotong royong perlu dimiliki oleh kita semua sebagai bangsa Indonesia. Nah, nilai gotong royong ini ada 5. Yang pertama adalah nilai persatuan. Dan nilai persatuan ini menciptakan persatuan. Nah, karena dengan adanya gotong royong ini, kita jadi sadar bahwa kita itu saling membutuhkan satu sama lain dan kita harus menjadi satu kesatuan utuh di dalam masyarakat. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai kebersamaan. Nah, contohnya ketika ronda malam itu termasuk gotong royong, dan ketika ronda malam itu bisa menciptakan kebersamaan di dalam masyarakat. Masyarakat bersama-sama menjaga keamanan warga atau keamanan lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah nilai tolong menolong. Dengan adanya gotong royong, kita itu belajar saling membantu satu sama lain. Nah, mengerjakan sesuatu bersama-sama dan membuat pekerjaan cepat selesai. Nilai yang keempat adalah nilai rela berkorban. Nah, kegiatan gotong royong ini dapat menumbuhkan perilaku rela berkorban untuk orang lain. Nah,
adalah nilai sosial. Kita adalah makhluk sosial. Nah, kita selalu berinteraksi, saling membutuhkan satu sama lain. Nah, gotong royong ini mengajarkan kita untuk menjadi makhluk yang lebih sosial lagi. Karakteristik gotong royong. Yang pertama, gotong royong itu merupakan sifat dasar bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jadi gotong royong itu hanya ada di Indonesia saja, anak-anak. Yang kedua, terdapat rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Nah, di setiap gotong royong itu selalu ada kebersamaan. Yang ketiga, gotong royong memiliki nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, jadi gotong royong ini sudah ada sejak zaman dahulu, kemudian diturunkan secara turun-temurun sampai sekarang. Yang keempat, memiliki makna saling membantu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Jadi gotong royong itu merupakan suatu kebudayaan yang baik. Tujuannya adalah membantu dan mencapai kerukunan di masyarakat. Kemudian bersifat sukarela dan tidak mengharapkan imbalan. Jadi ketika kita melakukan gotong royong itu kita harus ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. Selanjutnya adalah pelaksanaan gotong royong. Adik-adik, gotong royong itu telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang pertama itu di lingkungan keluarga, kemudian gotong royong di lingkungan sekolah, dan gotong royong di lingkungan masyarakat. Manfaat gotong royong. Nah, anak-anak, gotong royong itu mempunyai banyak sekali manfaat. Yang pertama adalah menciptakan kebersamaan dan menumbuhkan kasih sayang. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling menolong dan kekeluargaan. Yang ketiga, membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan mudah. Yang keempat, pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat. Yang kelima, dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Yang keenam, terjalinnya rasa solidaritas terhadap masyarakat. Yang ketujuh, meningkatkan keamanan lingkungan. Yang kedelapan, meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang terakhir, terciptanya lingkungan yang tentram, damai, dan harmonis. Nah, jadi gotong royong itu sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, sekarang kita belajar apa saja sih contoh gotong royong di lingkungan keluarga. Yang pertama, membersihkan rumah bersama keluarga. Kemudian membantu ibu memasak di dapur. Nah, ini juga salah satu gotong royong di lingkungan keluarga. Kalian kalau melihat ibu memasak, kalian bantu di dapur biar lebih cepat selesai memasaknya. Selanjutnya, membantu ibu mencuci peralatan makan. Nah, ini kalian kalau habis makan itu bantuin ibu mencuci piring. Membantu adik belajar ini juga salah satu wujud gotong royong di lingkungan keluarga ya. Selanjutnya adalah pelaksanaan gotong royong di sekolah. Kalau tadi kita udah belajar tentang pelaksanaan di lingkungan keluarga, sekarang di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah melaksanakan piket kelas. Nah, ini pasti yang paling sering kalian lakukan adalah piket kelas. Piket kelas itu merupakan salah satu contoh gotong royong di lingkungan sekolah, terutama di dalam kelas ya. Selanjutnya, melaksanakan diskusi kelas. Nah, diskusi kelas itu juga termasuk gotong royong di lingkungan sekolah. Kok bisa ya diskusi adalah salah satu gotong royong? Karena diskusi yang dilakukan kalian itu membahas dan memecahkan suatu masalah. Jadi ini kalian menemukan suatu pemecahan masalah secara bersama-sama.
Berikutnya adalah berbagi makanan dan minuman dengan teman. Nah, kalian pasti sering kan bawa bekal ke sekolah. Nah, berbagi bekal itu termasuk juga gotong royong. Karena dengan kalian membagi bekal kalian, itu kalian menumbuhkan rasa kebersamaan dengan teman kalian. Jadi ini penerapan gotong royong. Selanjutnya kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, ini juga gotong royong di lingkungan sekolah. Nah, dengan kalian kerja bakti ini menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan sekolah kalian, kebersamaan dengan adik kelas, kakak kelas, dan kekeluargaan antar seluruh warga sekolah. Nah, adik-adik, kalau kita tadi udah membahas pelaksanaan gotong royong di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, sekarang pelaksanaan gotong royong di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah melaksanakan siskamling. Nah, tujuan dari siskamling ini adalah untuk menjaga keamanan lingkungan setempat. Dengan kegiatan siskamling ini termasuk menerapkan gotong royong di lingkungan masyarakat. Kemudian melaksanakan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nah, ini biasanya dilakukan masyarakat ketika hari libur, bersih-bersih lingkungan atau mencabuti rumput atau membersihkan lingkungan yang lain seperti itu. Yang terakhir adalah membantu korban bencana alam. Ini juga wujud gotong royong. Nah, memberi bantuan untuk korban bencana alam itu kita udah saling menolong dan berbagi dengan sesama. Nah, ini merupakan sikap persatuan dan kerukunan di masyarakat. Nah, anak-anak, gimana, kalian udah paham belum tentang gotong royong ini yang udah kita pelajari ini? Nah, kalau belum paham, kalian bisa mengulang lagi videonya dan jangan lupa tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Setelah menonton video ini, coba kalian diskusikan sama kelompok kalian, kelompok 1 sesama kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 2, dan kelompok 3 sesama kelompok 3, dan kelompok 4 sesama kelompok 4. Diskusikanlah tentang video barusan, ya, yang Bapak Ustadz tadi. Diskusikan apa yang ditampilkan dalam video tersebut. Nah, sekarang coba kalian bekerja sama untuk mengkaji apa yang disampaikan di dalam video tersebut. Silakan dikerjakan, coba diskusikan. Silakan diskusikan sama kelompok. Jadi kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 4. Oke, silakan. Apa? Bangun dari situ. Silakan. Apa yang disaksikan di video tadi? Silakan. Ya. Ayo. Yang kami lihat dari tayangan video adalah gotong royong dapat ditemukan di mana saja, seperti di lingkungan sekolah, di lingkungan
lingkungan masyarakat, di sekolah, di mana? Di keluarga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, kelompok mana lagi yang sudah siap? Hah? Kelompok berapa kelompok? Oke, kelompok 2. Silakan. Video adalah gotong royong, tidak ada bangsa lain selain di Indonesia. Gotong royong sudah ada sejak zaman dahulu dan disebarkan secara turun temurun sampai sekarang. Jadi gotong royong itu tidak ditemukan di negara yang lain. Khusus gotong royong itu ditemukan di negara Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang dipersilakan untuk kelompok 3. Silakan. Kelompok 3 yang kami lihat dari tayangan video adalah gotong royong memiliki makna saling membantu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Bersifat sukarela dan tidak mengharapkan imbalan. Oke. Berarti gotong royong yang kita lihat tadi adalah bentuk kerja yang ikhlas, tidak mengharapkan imbalan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1 dipersilakan. Kelompok 1 yang kami lihat dari tayangan video adalah nilai dalam gotong royong, nilai persatuan, nilai kebersamaan, nilai saling menolong, nilai rela berkorban, nilai sosial. Oke, tepuk tangan. Berarti kelompok 1 barusan melihat videonya, mereka berpendapat bahwa dalam video itu ada disebutkan nilai-nilai gotong royong, nilai kebersamaan, nilai apa lagi? Nilai kebersamaan, nilai tolong menolong, Oh, tolong menolong, apa lagi? nilai rela berkorban. Nilai rela berkorban, itulah makna daripada gotong royong. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke. Semua yang berpendapat dalam kelompok ini semuanya benar bahwasanya gotong royong itu sangat diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi ditulis, seperti yang tadi kita saksikan, bahwasanya gotong royong itu tidak semestinya kita membersihkan lingkungan, tidak. Kalau di sekolah ada 3 tempat gotong royong yang berbentuk gotong royong, ada yang di rumah, ada yang di sekolah, ada yang di masyarakat. Kalau di rumah yaitu membantu orang tua. Seperti apa membantu orang tua? Mencuci piring, membersihkan rumah, merapikan pakaian. Yang lain ada tidak contoh-contoh gotong royong di rumah? Ada, seperti apa? Membantu ibu memasak. Yang lain lagi di rumah apa? Membantu adik menyelesaikan PR. Itu bentuk gotong royong, itu bentuk membantu
dalam keluarga. Nah, selanjutnya ada gotong royong di sekolah. Seperti apa contoh gotong royong di sekolah? Piket ke kelas. Kita bekerja sama. Satu hari lima siswa menyapu lokal untuk kebersihan bersama untuk mencapai tujuan. Tujuan itulah kebersihan bersama untuk kita belajar kan menjadi enak nyaman. Nah, kalau di bermasyarakat, coba beri contoh bagaimana gotong royong yang ada di dalam bermasyarakat. Menjaga keamanan, peace coupling kalau dikatakan sekarang. Menjaga keamanan. Nah, apalagi kalau di masyarakat? Apalagi? Membersihkan lingkungan bersama, membersihkan lingkungan di sekitar rumah, di sekitar jalan, di masyarakat. Biar apa? Biar suasana desa kita terasa nyaman. Itu yang dicapai di dalam masyarakat. Nah, sampai di sini penjelasan saya. Apakah ada pertanyaan? Apakah sudah mengerti tentang makna gotong royong? Sudah. Selanjutnya Bapak akan mengasih tugas berupa LKPD. Ini juga dikerjakan secara kelompok. Ini LKPD. Di sini ada gambar. Gambar apa ini? Gotong royong di rumah. Suasananya bagaimana? Apa yang nampak di gambar? Adanya ibu, adanya ayah, ada 2 orang anak. Apa yang mereka sedang lakukan? Nah, ceritakan nanti ya. Diceritakan. Nanti diskusikan dengan kelompok, diceritakan, ditulislah ke situ. Nanti maju ke depan apa yang diceritakan di dalam gambar tersebut menurut pendapat kalian bersama. Ya? Nah, dipersilahkan. Oke, silakan dikerjakan waktu 10 menit ya. Kerjakan ditulis 10 menit.
kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil cerita dari gambar tersebut. Kelompok 4 dipersilakan. Tepuk tangan dulu kelompok 4. Oke, silakan dulu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 dapat ceritakan bahwa dalam keluarga tersebut sedang melakukan pekerjaan rumah, yaitu membersihkan ruangan yang kotor sehingga keluarga tersebut bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan masing-masing, seperti ayah membersihkan jendela, rumah ibu membersihkan Dan cepat-cepat, tambah saja. sofa yang berdebu dan kedua anaknya membersihkan lantai yang kotor. Cari cerita yang dapat dijelaskan bahwa saling membantu dan menyelesaikan suatu pekerjaan terasa akan lebih mudah dan menyenangkan, dan nilai kerukunan saling tolong menolong dan keluarga tersebut sudah tertanam dengan baik, dan budaya gotong royong sangat kental dalam keluargaan tersebut. Sudah. Tepuk tangan kelompok 4. Silakan dulu. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Di dalam gambar dapat diceritakan sebuah keluarga sedang membersihkan rumah. Masing-masing mempunyai peran masing-masing dalam membersihkan rumah. Bisa kita lihat membersihkan bersih. Lalu sofa ayah membersihkan jendela, sedangkan kedua anaknya membersihkan lantai rumah. Dari cerita di atas dapat dijelaskan bahwa saling membantu akan keberjamahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nilai kerukunan saling tolong-menolong dalam keluarga tersebut sudah tertanam dengan baik, dan budaya gotong royong sangat kental dalam keluarga tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 1. Nah, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Di dalam gambar ayah sedang membersihkan kaca jendela. Rumah ibu membersihkan kursi tamu, sedangkan kedua anaknya membersihkan lantai dengan menggunakan sapu. Dapat dijelaskan bahwa dalam keluarga itu sangat terlibat dalam membersihkan rumah secara bersama-sama dan saling membantu, dan dapat kita lihat bahwa nilai gotong royong sangat besar di keluarga tersebut.
Tinggal satu lagi. Nah, itu kita ambil refleksi. Waalaikumsalam. Terdapat lagi dalam gambar anak-anak senang sekali membantu banyak lantai rumah saudara bersama yang baik di dalam gambar ibu membersihkan tempat kursi tamu dan ayah membersihkan jendela rumah yang kotor. Dapat dijelaskan kerukunan selain tolong menolong dalam keluarga tersebut sudah tertanam dengan baik. Dapat dilihat mereka saling bekerja sama dalam menyelesaikan pembersihan di dalam rumah mereka, sehingga akan cepat selesai dengan bekerja sama semua. Pekerjaan terasa lebih mudah dalam keluarga tersebut bahwa kota yang gotong royong sangat penting dalam keluarga tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus anak-anak. Kerjasama dalam kehidupan kita ini sangat perlu, karena dengan bekerja sama pekerjaan akan cepat selesai. Dengan begitu, dengan bekerja sama baik di rumah, di sekolah, maupun membantu orang tua, membantu kawan-kawan di kelas, itu merupakan bentuk kerjasama, bentuk gotong royong yang kita lakukan sehari-hari. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai tujuan keberhasilan bersama. Nah, disinilah dari hasil refleksi yang kita sudah ambil. Minggu depan akan belajar tentang lambang Pancasila. Kita minggu depan akan belajar lambang Pancasila. Nah, untuk sekarang Bapak akan cukup sekian dulu pelajaran hari ini. Bapak tutup. Nah, sebelum Bapak tutup, kita berdoa bersama. Bagaimana doa sepulang sekolah kita akan berdoa, ya. Bila